Sebelum lanjut, jika kamu ingin membeli jersey olahraga serta peralatan lainnya bisa klik link yang ada di deskripsi. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Presiden FIFA terbukti 2 kali melihat penalti gaib setelah melihat pertandingan langsung antara Indonesia kontra Guinea. Presiden FIFA Infantino pun ikut gregetan melihatnya, melihat kali ini terjadi lagi wasit curang di laga kontra Indonesia kontra Guinea semalam. Pupus sudah. Ya, mungkin itulah sebuah kata yang bisa diungkapkan kepada timnas Indonesia kala menghadapi Guinea di babak playoff perebutan untuk membuktikan diri lolos ke Olimpiade Paris dan bertanding di sana. Namun, siapa sangka kekalahan Indonesia itu dipicu oleh kecurangan wasit yang berat sebelah. Mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan meskipun dilihat langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun, mereka masih bisa melakukan hal yang serupa dengan keputusan kontroversi yang sangat merugikan timnas Indonesia dalam pertandingan waktu setempat. Lantas melihat dari semua itu, Presiden FIFA turun tangan melihat langsung pertandingan yang dipenuhi dengan kontroversi wasit saat Indonesia kontra Guinea. Lantas seperti apakah jalan cerita selanjutnya? Simak terus berita selengkapnya. Ya, diketahui mimpi indah Indonesia untuk melaju ke Paris dan ikut serta dalam Olimpiade yang akan dialat pada tahun ini dipastikan telah sirna saat pada laga malam tadi timnas Indonesia berhasil dikalahkan oleh pasukan atas Afrika yaitu Guinea dengan skor tipis 1-0 lewat gol penalti. Namun, pada pertandingan itu sendiri, timnas Indonesia yang tidak diunggulkan mampu mengimbangi permainan dari Guinea dengan pemain yang rata-rata memiliki postur lebih tinggi daripada timnas Indonesia. Meski begitu, timnas Indonesia sempat beberapa kali menciptakan peluang berbahaya di area kotak penalti dari timnas Guinea. Selanjutnya, timnas Guinea sendiri hanya menciptakan 1 gol lewat kotak penalti melalui hanya dengan serangan balik. Witan yang dianggap menjatuhkan pemain Guinea lantas menjadikan wasit untuk meniup putih pertanda penalti. Namun, jika kita melihat dengan seksama, sentuhan Witan dengan pemain Guinea yang dilanggar terjadi di luar kotak penalti. Dan yang jelas momen ini tak layak untuk dijadikan penalti. Hal ini menjadikan wasit langsung meniup titik putih pertanda penalti dan sangat merugikan timnas Indonesia. Ya, keputusan wasit sendiri dengan memberikan sebuah hal yang kontroversi menimbulkan kemarahan yang sangat besar bagi Sintayong ataupun timnas Indonesia dan bisa juga seluruh warga Indonesia yang menyaksikannya. Serta membuat Cinta yang harus keluar lapangan lantaran mendapatkan kartu merah dari sang pengadil lapangan pada babak yang kedua. Pelatih asal Korea Selatan tersebut jelas sangat kesal lantaran keputusan yang diberikan wasit pengadilan lapangan sangat jauh dari apa yang terjadi di kenyataannya. Ya, sial di babak pertama, menyikapi laga pertandingan, di mana timnas Indonesia yang menyerang di area kotak penalti lawan, yang mampu dihalau oleh Guinea. Lantas mereka melakukan kontrol attack yang sangat berbahaya kepada timnas Indonesia yang hanya memiliki 2 pemain saja yang tersisa di belakang menjadi malapetaka bagi skuad Garuda Muda. Di mana Witan yang dianggap melakukan pelanggaran di sekitar area kotak penalti dan wasit yang melihat kejadian tersebut lantas langsung memberikan hadiah penalti kepada Guinea. Ilaik Moriba yang menjadi Agojo sukses memaksimalkan tendangannya untuk dikonversi menjadi gol dan skor berubah 1-0. Pasukan Garuda Muda mulai menemukan ritme yang cukup baik, di mana mereka mendapatkan umpan-umpan pendek dengan cukup cepat namun sayang Scott Garuda Muda tak bisa mencetak gol pada laga tersebut. Bahkan sebaliknya muncul momen kontroversi kembali dari sang pengadil lapangan.
Timnas Garuda dinilai melakukan pelanggaran di area kotak penalti setelah Dewangga menjatuhkan pemain Guinea yang berhadapan 1 lawan 1 dengan Hernando Ari. Dewangga melakukan tackle yang kita lihat tackle Dewangga jelas-jelas sangat bersih. Di mana jika kita lihat dengan seksama, sliding Dewangga telah bersentuhan dengan bola terlebih dahulu sebelum pemain Guinea itu terjatuh. Tetapi lagi dan lagi, wasit menganggap bahwa itu sebuah pelanggaran dan membuat Indonesia harus diganjar penalti oleh sang pengadilan lapangan. Namun untungnya Hernando masih bisa menyelamatkan gawang Garuda Muda dan penalti tersebut tidak menjadi gol. Namun, sebelum itu terjadi Sintayong yang berada di luar lapangan sangat marah-marah dengan sikap wasit yang dinilai berat sebelah. Dengan bahasa Korea, Kim Tae-yong melantangkan suaranya ke arah wasit. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Cinta yang diberi kartu kuning kedua dan hal itu membuatnya harus diganjar kartu merah dan harus keluar lapangan. Namun, kita harus menunggu beberapa waktu untuk Sintayong keluar lapangan. Lantaran tidak ada staf ataupun panitia yang menjemput Sintayong untuk keluar lapangan. Hal itu terjadi jelas-jelas dilihat oleh Presiden FIFA Gianni Infantino. Serta supporter Timnas Indonesia menyoroti perlakuan wasit yang dianggap kontroversi dan merugikan Timnas Indonesia. Ya, entah bagaimana panitia mengadakan kompetisi bergengsi ini, di mana seharusnya VAR harus ada, padahal ada sosok presidennya di sana yaitu Gianni Infantino yang sedang menyaksikan langsung pergelaran Timnas Indonesia kontra Guinea semalam. Tapi sekali lagi sangat disayangkan dengan bobroknya penyelenggara pertandingan ini, serta hal itu disaksikan langsung oleh Presiden FIFA. Namun dengan tak adanya VAR membuat wasit maunya sendiri memberikan pelanggaran yang jelas-jelas merugikan Timnas Indonesia. Ya, Timnas Garuda Muda patut diapresiasi lantaran mereka berhasil sukses lolos dan membuat sejarah di babak semifinal, di mana Timnas Indonesia bermain tidak buruk. Hanya kesalahan passing yang harus diperbaiki ke depannya. Namun Timnas Indonesia telah menunjukkan perjuangan yang sangat maksimal pada laga ini sehingga berada di babak playoff melawan Guinea. Jadi kita harus bangga mempunyai pemain Timnas yang berpotensi menjadi tim yang menakutkan di level senior dengan estafet kepemimpinan Sintayong, juga adanya ketua umum yang sangat cepat tanggap untuk merubah tim yang dulunya adalah tim yang tak dianggap menjadi tim yang mulai ditakuti di Asia, yaitu Timnas Indonesia. Ya, jadi itulah tadi bagaimana buruknya wasit yang mengadili pertandingan dengan penuh kontroversi sehingga sangat merugikan Timnas Indonesia.